Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan kembali menganalisis ada 9 saham gunanya untuk persiapan perang kita di awal ya, bagaimana atau apa tindakan yang akan kita ambil ketika nanti market sudah mulai buka, dimana bisa dibilang liburnya cukup panjang ya market kali ini, dimana hampir sekitar 10 hari sendiri ya, dimana dia akan buka di tanggal 9 Mei nanti. Jadi kita akan analisis saja saham-saham yang mungkin ya saat ini kalian sedang punya, ataukah saham-saham ini sedang kalian incar untuk kalian beli ya, dimana ya istilahnya seperti perang ya, seperti perang kita akan mempersiapkan terlebih dahulu sebelum peperangan itu dimulai. Oke, sebelum kita lanjut ke sana, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Dan untuk kalian yang baru aja gabung atau baru aja memutuskan terjun ke dunia saham, biar kalian nggak kaget ya, jadi nggak kaget, kalian harus pelajari materi atau trading saham itu dari awal, dari nol. Jadi kalian bisa klik di bagian playlist di sini, dan kemudian kalian bisa masuk ke atau pilih playlist materi trading saham di sini. Di sini sudah komplit saya rangkum semua, bagaimana cara menarik garis support resisten, bagaimana cara menghitung risk reward, dan bagaimana cara mengatur money management agar portofolio kita tetap sehat ya, walaupun enggak untung banyak tapi setidaknya enggak rugi banyak ya. Oke, seperti itu. Dan untuk kalian yang masih bingung juga atau mau diskusi secara langsung, bisa join ke grup WhatsApp kami ya. Di sini tinggal klik aja dan otomatis kalian akan masuk ke grup WhatsApp kami gratis, nggak dipungut biaya apapun ya. Kecuali ada donasi untuk saya, membantu saya beli paket kuota internet ya, dan memberi semangat saya untuk terus bikin konten seperti ini. Oke, tapi itu saya nggak berharap ya. Di sini kita hanya murni untuk pure mengedukasi aja. Jadi bagaimana cara kita bisa trading sehat di saham ini, dimana saham ini sebenarnya kalau kita pelajari itu sangat-sangat mudah ya. Jadi jangan terlalu pusing dengan indikator-indikator, kita banyak belajar simple aja di sini, basic aja, dan itu juga sudah worth it untuk kita bisa mulai trading saham ya. Oke, lanjut aja untuk saham pertama yang akan kita lihat ada saham PGAS. Nah, saham PGAS ini sendiri kalau secara trennya bisa kita lihat ya, dengan pola kecil seperti ini. Nah, secara tren besarnya saham ini sedang downtrend ya, sedang downtrend. Di sini bisa kita lihat, di sini resistennya semakin lama semakin turun ya di sini. Nah, kemudian di sini sudah mulai ada pembalikan ya, dimana bisa dibilang ini adalah area lowernya. Dan kemudian di sini sudah terbentuk lower high yang pertamanya. Nah, seperti ini. Cuman kalau di sini posisinya kita sudah kecolongan start ya, dimana dia sudah mendekati area resistennya. Cuman kalau di sini dari saham PGAS ini sendiri kita masih tetap bisa dapat untung tipis-tipis ya, tetapi selagi dia masih belum melewati resisten trendline downtrend ini, berarti secara trennya dia masih tetap downtrend ya. Apapun alasannya, dia tetap downtrend selagi masih berada di bawah resisten trendline downtrend ini. Jadi ada kemungkinan dia akan pergerakan selanjutnya akan seperti ini ya, dan dia akan kembali turun lagi seperti ini. Nah, tetapi di sini sendiri bisa kita lihat secara garis MA50 dan MA200-nya, dimana di sini MA50-nya masih atau sudah berada di atas garis MA200-nya, MA50, dimana di sini terbentuk golden cross, dimana dia ketika di sini ketika terbentuk lower high yang pertama seperti ini, dan kemudian dia naik ke sini dan bertahan di atas garis MA50-nya, dan kemudian ngejebol juga garis MA200-nya, sehingga garis MA50-nya bergerak ke atas dan memotong garis MA50-nya, dan MA200-nya maksudnya MA50 memotong garis MA200-nya. Dan kemudian di sini dia harusnya di sini terpantul lagi ya, di sini mantul, dan kemudian di sini harusnya menjadi pantulannya lagi ya. Jadi di sini ternyata garis MA50-nya nggak kuat ya. Ternyata akhirnya dia harus dijebol lagi di sini. Dan kemudian dia turun sempat ngejebol garis MA200-nya kembali, tetapi masih tertahan di area sini, dimana area sini adalah area bisa dibilang area resisten, dan resisten juga sebelumnya di sini. Kalau kita gabungkan lagi ke sini, oke, ternyata ini juga adalah area support sebelumnya, pantulan support sebelumnya ketika menyentuh area sini, dan kemudian dia naik, dan kemudian ke sini dijebol, dan kemudian menjadi area resisten di area sini, dan kemudian di sini berubah fungsi menjadi area supportnya kembali ya. Oke, seperti itu. Dan kemudian di sini bisa kita lihat ini kemarin dia bisa dibilang closing dengan volume yang cukup besar ya, dimana di tanggal 28 April kemarin saham PGAS ini menguat 5,84%, dimana dia langsung ngejebol garis MA50-nya atau closingnya berada di atas garis MA50, dan juga ngejebol area sini ya, dimana
area ini batas atasnya adalah di harga 1435, di mana itu adalah area support dan area resisten sebelumnya. Dan dia bertahan kemarin dengan closing di harga 1450. Berarti di sini sudah mulai ada indikasi menarik ya dari saham PGAS ini, di mana dia sudah berada di atas garis EMA 50-nya kembali, dan dia juga sudah ngejebol area resisten 1435. Oke, coba kita lihat untuk risk rewardnya sendiri. Cut loss kita maksimalkan di bawah garis MA 200-nya aja sekalian lagi ya. Oke, atau ini bisa kita buat garis seperti ini. Jadi di sini sekalian, dimana ini berarti sudah terbentuk lower high ya, dimana di sini kita buat lower high dalam area ya, berarti di sini lowernya. Di sini kita buat lower high-nya. Oke, seperti ini ya. Nah, jadi kita masuk di harga closing kemarin di harga 1450, dan cut loss kita maksimalkan aja di bawah area support trendline-nya ini, dimana di sini sudah terbentuk lower high ya, lower high yang pertama. Nah, di sini jadi berarti bisa dibilang inilah pola di dalam pola ya, dimana kalau secara pola besarnya sendiri seperti ini, tapi secara pola yang kecilnya atau pola di dalam polanya juga terbentuk pola yang sama seperti pola besarnya, dimana di sini sudah terbentuk lower high-nya. Jadi kita bisa tetap dapat cuan ya, walaupun ini secara tren besar ya dia sedang downtrend. Dan di sini target kita yang pertama adalah di area sini, dimana ini adalah area resisten sebelumnya, dan di sini juga kalau bisa kita tarik garis seperti ini bisa dibilang juga downtrend ya. Oke, seperti ini. Untuk target pertama kita adalah mungkin di resisten ini di harga 1605 dengan presentasi 10,69% ya. Jadi itu ya, untuk target pertama kita adalah di sini di harga 1605 dengan presentasi 10,69%. Dan untuk cut loss kita adalah di harga 1335, dimana kita maksimalkan aja di bawah garis support trendline-nya dengan persentase sekitar 8% ya. Nah, di sini untuk resistennya perlu kita buat catatan ya. Jadi kalau seumpama dia berhasil nge-breakout area sini, nge-breakout resisten trendline downtrend minornya ini, atau ngejebol harga 1605, kita masih bisa hold dulu dengan harapan kita dia akan sampai ke resisten trendline downtrend ini, dimana di sini bisa kita lihat di resisten trendline downtrend ini saat ini adalah di harga 1685 target selanjutnya. Jadi kalau dia berhasil ngejebol ngejebol resisten ini, target selanjutnya adalah resisten trendline downtrend mayornya ini. Dan seumpama dia ngejebol juga atau berhasil juga ngejebol resisten trendline downtrend mayornya ini, jadi dia ada kemungkinan lebih menarik lagi ya, dimana dia sudah ngejebol resisten trendline downtrend mayornya. Jadi kita bisa hold dulu ya. Tetapi kalau seumpama dia pertama dia di area sini dia reject, kita bisa jual dulu, kita bisa amankan profit yang udah kita dapat sebelumnya. Dan sama juga ketika kita masih hold, ketika dia sudah ngejebol area sini atau nge-breakout, ketika dia menyentuh area resisten trend downtrend mayornya ini, kita bisa hold kalau dia berhasil nge-breakout. Tapi kalau seumpama dia mental, dia reject, ada indikasi sahamnya akan turun atau sudah muncul candle merah dengan penjualan yang besar, kita bisa jual dulu, amankan profit yang udah kita dapat, dan kita tunggu lagi di area-area mana dia akan kembali ya. Apakah dia akan kembali ke area sini lagi, ataukah dia akan kembali ke support trendnya ini. Oke, seperti itu ya untuk saham PGAS ini. Berarti kita sudah bisa mulai masuk ketika besok open market, dimana bisa kita lihat dari volume sendiri cukup bagus ya, di sini cukup bagus, dan sekarang posisinya candlenya juga sudah bagus ya, dimana dia sudah berada di atas garis EMA 50 dan sudah berada di atas area resisten yang sebelumnya ini ya, di harga 1435. Nah, kalau dari RSI sendiri juga sama, dia sudah berhasil ngejebol area 50-nya ya, di mana area 50 itu adalah area resisten, dan kemudian dia sudah berhasil breakout, dan target selanjutnya adalah di area 70, atau bisa dibilang ini juga ada area lagi di area 82. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini sudah mulai menarik ya dari saham PGAS ini, dimana tetap kita harus waspada di resisten trendline downtrend ini. Kalau sumpah sampai sini dia sudah reject, kita bisa jual dulu. Selanjutnya ada saham Cepin. Nah, Cepin ini kalau bisa kita lihat, kalau dari tren besarnya juga bisa dibilang ya sama dengan saham PGAS tadi, tapi PGAS tadi dia sudah istilahnya sudah mendekati area resistennya. Tapi di sini juga sudah mendekati juga ya area resistennya. Nah, di sini juga sudah, kalau kita lihat dari tren besarnya sendiri, di sini adalah lowernya.
Nah, di sini sudah terbentuk lower high yang pertama dan di sini juga sudah terbentuk lower high yang kedua. Oke. Nah, jadi ada kemungkinan indikasi selanjutnya dia akan berhasil breakout dari area resisten trendline downtrendnya ini. Jadi di sini adalah resisten trend downtrendnya ya, dimana di sini adalah fase ketika dia naik ya, dia naik di sini dan di sini adalah fase distribusinya dan kemudian di markdown. Nah, kita tinggal tunggu aja untuk saham Cepin ini apakah dia berhasil breakout dari resisten trend downtrend ini atau enggak. Dan di sini berarti sama kondisinya seperti saham PGS tadi, dimana kita sudah bisa mulai masuk ya, dimana dia sekarang sudah bisa dibilang sudah mantul dari area support trendline ini dan juga sudah mantul dari area ini, dimana area sini adalah area resisten sebelumnya. Di sini ada area resisten, jajar resisten di sini dan resisten di breakout. Oke, sini berarti dia sudah berada atau sudah kembali mantul ya. Nih, coba kita lihat. Kita lihat dari risk rewardnya sendiri ya. Di sini kita masuk di harga closing kemarin dan cut loss kita satu tick aja di bawah area sini ya, dimana di bawah garis MA di bawah garis support trendline-nya dan juga di bawah area ini, dimana berarti di harga 4.875 dengan presentasi cut loss kita, atau kita sempitkan lagi bisa kita anggap aja kita cut loss-nya di harga 4.900 dengan presentasi cut loss kita sekitar 5%-an ya, dan resisten pertama kita adalah garis MA50 nya ini ya, dimana ketika candle berada di bawah garis MA, maka garis MA berfungsi menjadi area resisten ya, sama seperti sebelumnya ketika dia naik dan kemudian masih tertahan di bawah garis MA 50 nya. Di sini juga masih tertahan di bawah garis MA 50 dan kembali turun ya. Oke, seperti itu. Jadi harapan kita adalah di sini. Dan kemudian kalau sumpama dia nanti oke, harapan pertama maksud saya di harga 5.475 ya, dimana itu adalah di garis MA 50 nya. Tetapi kalau garis MA 50 nya berhasil di breakout, kita akan lanjut ke area selanjutnya, dimana di sini ada garis MA 200 nya yang juga sama berfungsi menjadi area resistennya, yaitu di harga 5.950 dengan presentasi 15,53%, dan area resisten selanjutnya ada di area resisten trendline downtrendnya ini ya. Jadi seumpama dia berhasil breakout dari area atau berhasil breakout dari garis MA 200 nya, sama seperti sebelumnya di sini ya, dia berhasil nge-breakout dari garis MA 200 nya dan kemudian masih tertahan di area resisten trend downtrendnya ini. Oke, jadi harapan kita kalau dia seumpama berhasil breakout dari resisten dari area garis MA 200 nya ini, resisten selanjutnya kita adalah di area resisten trendline downtrend ini. Jadi kita lihat apakah dia berhasil breakout, apakah dia kembali reject seperti pola sebelumnya. Kalau seumpama dia kembali reject seperti pola sebelumnya, kita bisa jual dulu. Tapi kalau seumpama dia berhasil breakout, kita bisa hold dulu, berarti itu sudah mulai terbentuk pola reversal dari saham Cepin ini ya. Oke, seperti itu ya. Jadi kita bisa mulai cicil masuk ya dari saham Cepin ini, sama seperti PGS tadi, dimana kita juga sudah bisa mulai masuk ya. Nah, dari RSI sendiri di sini sudah terbentuk pola golden cross ya, dimana garis ungunya sudah memotong garis kuningnya, tapi di sini masih ada area resisten selanjutnya, dimana resisten ini bisa cukup kuat menahan pola-pola sebelumnya ya. Oke, seperti ini. Jadi di sini ketika di sini ya menyentuh area 50 dan kembali reject lagi, di sini juga sempat nge-breakout sedikit dan kemudian kembali reject lagi. Di sini juga ada indikasi ingin keluar dan kemudian di reject lagi ya. Di sini belum menyentuh area 50 dan kembali reject lagi. Nah, di sini juga sedikit lagi untuk menyentuh area 50. Berarti kalau bisa kita lihat dari candlenya sendiri, di sini sudah mendekati, atau kalau dia menyentuh area 50, di sini dia posisi candlenya akan menyentuh garis MA 50-nya. Dan kita lihat berarti kalau dari sini apakah dia berhasil ngejebol garis MA 50-nya atau enggak ya. Jadi nanti tadi seperti saya bilang ya, kalau seumpama dia kembali reject, kita bisa jual dulu, amankan profit ya udah kita dapat. Tapi kalau seumpama dia berhasil nge-breakout atau menembus garis MA 50-nya ini, kita bisa hold dulu dengan harapan kita selanjutnya ada di resisten MA 200 dan resisten trendline downtrendnya ini. Tentu sama, kalau seumpama berhasil nge-breakout dua resisten selanjutnya, kita bisa hold terus ya, dimana dia sudah akan terbentuk atau valid terbentuk pola pola reversalnya, dimana target selanjutnya adalah di area sini di harga 8.000 ini, dimana ini adalah area resisten sebelumnya ya. Oke, seperti itu ya untuk saham Cepin ini. Tentunya kalau seumpama kita masuk dan kemudian dia bergerak turun dan ngejebol harga 4.000 atau menyentuh harga 4.900, kita bisa keluar dulu ya, dimana ditakutkan dia akan kembali lagi ke area sebelumnya di sini di harga 3.900-an ini, dimana itu adalah area support sebelumnya. Di sini adalah area resistennya, di sini resisten, dan di sini adalah area pantulan supportnya untuk saham Cepin ini. Oke, lanjutnya ada saham BSSR. Oke, saham BSSR ini mulai menarik ya, dimana kemarin di
akhir perdagangan ya, jadi sekitar tanggal 28 April, atau kalau dari RTI Bisnis saya dapat berita validnya di tanggal 30 April ya, dimana dia mulai ada berita sentimen positif dimana dia akan membagikan dividen ya. Jadi dividennya bisa dibilang cukup lumayan besar ya, dimana dia akan membagikan per lembar sahamnya adalah sebanyak Rp411 ya. Tetapi kalau bisa kita lihat di sini dia masih cukup lama ya untuk dimana dia akan membagikan dividen, dimana dia masa come date-nya adalah tanggal berapa ini? Oke, maaf tadi data yang saya baca salah, ternyata itu adalah dividen atau pembagian dividen yang sebelumnya ya, dimana di tahun 2022 di bulan awal bulan Januari kemarin ya. Oke, di sini juga saya baca-baca lagi dari RTI Bisnis, ternyata belum ada tanggal resmi untuk come date-nya dan tanggal ex date-nya, dimana di sini baru ada dari beritanya. Saya cari di RTI Bisnis itu baru ada untuk RUPS-nya kemarin itu tanggal 21 Maret ya untuk RUPS-nya, dan kemudian recording date-nya itu adalah di tanggal 19 Mei. Nah, berarti kalau dari pola-pola sebelumnya, berarti kalau recording date-nya di tanggal 19 Mei, berarti otomatis ex date-nya itu adalah di tanggal 18 Mei-an ya. Berarti untuk ex date-nya, dan untuk come date-nya berarti di tanggal 17 Mei. Berarti 17 Mei adalah come date-nya dan 18 Mei adalah ex date-nya. Coba kita cari garisnya, anggap aja kita buat di 18 Mei ya, dimana kan recording date-nya adalah tanggal 19 Mei. Dari pola-pola sebelumnya itu adalah selisihnya 1 hari ya, dimana kalau recordingnya yang sebelumnya dia di sini dia kan ex date-nya di tanggal 11 ya, tanggal 11 Januari, dan kemudian recordingnya di tanggal 12 dan come date-nya di tanggal 10. Berarti anggap aja sini, berarti dia kalau recordingnya di tanggal 19 ya, tanggal 19, berarti dia ex date-nya di tanggal 18 Mei ya. Oke, seperti itu. Nah, berarti di sini dia sudah sedikit lagi ya untuk menyentuh atau mendekati area ini. Kalau kita lihat dari pola sebelumnya, ketika dia masa ex date-nya ini, di sini kita bisa lihat untuk BSSR ini, sini ya di tanggal 11 Januari ini, dan kemudian dia lanjut turun ya, dimana di sini bisa kita lihat langsung ngegap ternyata. Nah, di sini bisa terbentuk gap ya. Saya buat aja polanya seperti ini. Nah, di sini langsung ngegap dan kemudian lanjut turun ya. Berarti di sini agak rawan ya untuk saham BSSR ini, dimana ketika mereka di masa ex date-nya banyak yang lanjut jualan. Nah, sini berarti masih ada kesempatan ya untuk saham BSSR ini untuk sebelum mendekati tanggal 18 Mei. Berarti masih ada sekitar, kan nanti open market tanggal 9 Mei ya. Nah, 9 Mei ini berarti masih ada untuk seminggunya, berarti masih tanggal 13, dan berarti masih ada kesempatan ya, mungkin seminggu ini bisa kita maksimalkan ya, seminggu ini kalau mau tektok aja atau mau main untuk mendapatkan profit sebelum dapat bantingan ya. Tapi kalau mau dapat dividennya juga, kita bisa jual di tanggal 18 Mei ini ya, tapi agak rawan ya, dimana dia sama seperti pola sebelumnya langsung gap dan lanjut turun ya. Tapi kalau untuk emang cuma untuk dapat capital gain-nya aja, bisa jual-jual sebelum tanggal 18 Mei ini, atau tanggal 13 Mei ini dijualan, atau tanggal 16 Mei ini sudah jualan ya, atau yang saat ini masih punya saham BSSR ini. Dimana sendiri kalau saham BSSR ini, kalau kita lihat sendiri, dia ini sudah berada di all time high-nya atau di harga tertingginya, dimana di candle yang ini di tanggal 3 Januari ini dia menyentuh atau harga tertinggi adalah di harga 5.000 ya. Oke. Dan di sini juga kemarin ternyata dia closingnya di harga 5.025 ya, 5.025, dan kemudian kita cari resisten selanjutnya dengan menggunakan bantuan Fibonacci ekstensi. Saya tarik dari swing low-nya di sini, di mana ini adalah area swing low-nya, di mana ini adalah area dia sudah breakout dari area resisten sebelumnya ya di sini, dan kemudian saya tarik lagi ke swing low-nya seperti ini. Nah, di sini saya menemukan angka selanjutnya di mana dia sudah closingnya di atas harga 5.000 ya. Berarti dia sudah breakout dari harga tertinggi sebelumnya, dan resisten dia selanjutnya adalah kemungkinan sampai ke harga 5.600 ini ya. Oke.
Target selanjutnya untuk saham BSSR ini adalah di harga 5.600 sebelum dia mendekati masa exit-nya. Mungkin setelah exit-nya ini dia akan lanjut turun seperti ini. Oke, ini adalah skenario-nya, mungkin sama seperti pola sebelumnya. Ketika dia masa exit ini dia lanjut turun kembali lagi ke harga 2.675. Dan secara trennya sendiri saat ini ya untuk saham BSSR ini sangat bagus ya, dimana garis EMA 50 berada di atas garis EMA 200 dan sini jaraknya semakin menjauh dan candle-candle juga bergerak kuat di atas garis EMA 50-nya, jadi menjauh dari garis EMA 50-nya ya. Nah, di sini untuk target selanjutnya saham BSSR ini adalah di harga 5.600 di sini ya, dari perhitungan Fibonacci ekstensi. Oke, jadi ada kemungkinan nanti ya, kalau nanti seumpama dia lanjut naik atau clear ya naik, dia akan bisa kemungkinan akan lanjut di harga 5.600 ini, dimana sentimennya bagus ya dari saham BSSR ini. Bentar lagi dia akan bagi dividen dengan dividen bisa dibilang cukup banyak. Dari sebelumnya dia kan saham BSSR ini kalau kemarin kita lihat di tanggal 10 Januari kemarin tanggal 10 Januari kemarin dia bagi dividennya itu cuma sekitar 300-an ya, cuma 300 rupiah atau enggak sampai 300, cuman ini dalam bentuk dolar ya 0,02446. Oke. Dan ini di bulan Mei ini 18 Mei ini dia kalau secara dolarnya itu 0,02. Oh, berarti hampir sama ya seperti sebelumnya. Kemarin 0,02, sekarang juga 0,02. Oke, berarti hampir sama seperti sebelumnya di tanggal 10 Januari ini. Oke, jadi seperti itu ya untuk polanya. Jadi ada kemungkinan di sini saya buatkan juga garis seperti ini. Ini saya buatkan aja ini lowernya. Dan di sini sudah terbentuk lower high-nya yang pertama ya. Oke, di sini lower high yang pertama, di mana di sini saya gabungkan ini adalah area support sebelumnya dan saya gabungkan dengan lower high yang pertama, dan di sini ada terbentuklah garis support trendline ini. Jadi ada kemungkinan nanti dia naik, kalau sumpah dia nggak langsung naik ya, dan kemudian dia kembali reject lagi, ada kemungkinan dia akan kembali reject ke area sini, di mana area sini adalah ini juga ada Fibonacci ekstensinya di harga 4.675, dan ini juga adalah merupakan area resistance sebelum dari candle ini, di mana ekornya menyentuh harga tertingginya adalah di harga 4.650-nya. 4.600 ya, 4.650 ya di sini. Dan kemudian dia bisa di sini mantul ke area sini. Di sini juga mungkin terbentuk adalah lower high yang ketiganya berarti ya. Sini. Oke, jadi sebelum memutuskan dia akan lanjut naik lagi ke harga 5.600-nya. Jadi itu adalah skenario keduanya ya. Jadi skenario pertamanya dia langsung lanjut naik lagi ke harga 5.600, atau skenario keduanya dia turun dulu ke lower high yang kedua ini dan baru dia kembali naik lagi ke atas. Oke, coba kita lihat dari risk rewardnya sendiri. Kalau kita masuk di harga closingnya kemarin di harga 5.025, cut loss kita buat di sini aja dengan persentasi 11,94%, dimana itu adalah support trendline-nya dan resisten kita di sini. Oke, berarti bisa dibilang ya secara risk rewardnya udah terlambat ya, bisa dibilang 1:1 ya, dimana untuk take profit kita di harga 5.600 itu persentasinya 11,44%, dan cut loss kita di bawah support trendline ini di harga 4.425 dengan persentasi hampir sekitar 12%, atau bisa dibilang ya lebih besar persentasi cut lossnya dibandingkan dengan persentasi take profit kita. Cuman ini agak beresiko, dimana seperti pola sebelumnya ketika dia masa exit-nya dia langsung turun ya, bisa dibilang langsung turun sini, berarti sudah rawan ya untuk kita yang belum punya saham BSSR ini. Tapi kalau untuk kalian yang masih punya saham BSSR ini, kita masih bisa hold terus dengan harapan dia walaupun dia nanti kembali reject, dia akan kembali terpantul lagi di lower high keduanya ini dan kemudian lanjut ke harga 5.600. Dan kemudian pilihan kalian ya, kalian mau jual di masa exit-nya atau kalian mau jual sebelum masa exit-nya, dimana kalau dari pola sebelumnya ketika mendekati masa exit-nya atau di hari exit-nya dia langsung ngegap turun seperti ini, dan kemudian dia lanjut turun lagi dari harga 4.000-an dan turun ke harga 2.700-an ini. Oke, seperti itu ya, itu adalah pilihan kalian ya, kalian mau jual di exit atau kalian mau jual sebelum masa exit-nya. Oke,
Dan untuk kalian yang belum punya, kalian bisa perhatikan aja nanti ya apa. Jadi jangan maksakan beli di harga 5.025, tapi kalau mau beli pun nggak masalah. Tapi kalian harus tahu resikonya ya, dimana kalau sumpama kita harus cut loss, kita harus rela kehilangan sekitar hampir 12% ini. Tapi kalau ternyata kita dikasih kesempatan dari saham BSSR ini, dia kembali reject lagi ke lower high yang keduanya ini, misal di harga 4.700 ya, dimana itu adalah Fibonacci ekstensinya di sini, dan di sini juga ada support trend lainnya. Nah, jadi di sini kita ada kesempatan masuk ya, di sini kita kesempatan masuk. Jadi cut loss kita jadi semakin menipis ya. Jadi kalau kita masuk di harga 4.700 dan cut loss kita buat satu tick aja di bawah area sini juga di harga 4.550 dengan persentasi 3,19%, dan target kita masih sama ya di harga 5.600 dengan persentasi yang semakin melebar, dengan persentasi sebelumnya 11%, sekarang jadi 19,15%. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi untuk kalian yang belum punya, kita bisa masuk di harga closing kemarin, tapi bisa dibilang risk rewardnya tidak aman ya, dimana cut loss kita udah lebih dari 10%. Tetapi kalau kita dikasih kesempatan ketika dia kembali reject dari harga 5.000-nya, jadi kita bisa jemput di harga 4.700-nya, dimana di situ ada dua area support. Nah, di situ kita ada kesempatan masuk, dimana cut loss kita semakin menipis dan persentase take profit kita juga semakin melebar ya. Oke, seperti itu ya untuk yang belum punya. Dan untuk yang sudah punya, jadi ketika dia nanti kembali reject, kita jangan panik ya, selagi dia belum ngejebol support trendline ini, berarti masih aman ya. Jadi masih ada harapan dia akan lanjut ke harga 5.600-nya ini. Nah, seperti itu. Dari sini juga kalau dari RSI sendiri, dia masih ada area resistance selanjutnya di sini. Oke, di area 83 ini. Jadi masih ada kemungkinan dia akan masih lanjut ke harga 5.600-nya untuk dari candlenya sendiri. Oke, seperti itu ya untuk saham BSSR ini. Berarti sudah selesai ya. Jadi sudah kita analisis 3 saham, PGAS, Cepin, dan BSSR, di mana PGAS juga kita sudah bisa masuk dengan istilahnya ya tektok ya. Ketika kita sudah cuan, kita bisa amankan dulu, keluar dulu, dimana trennya sendiri masih downtrend. Saham Cepin juga sama, jadi kita masih harus perhatikan resistennya. Dan saham BSSR ini juga kalau kita masuk, kita juga harus perhatikan di masa exit-nya, seperti pola sebelumnya. Ketika dia di masa exit-nya, dia langsung turun ya. Oke, jadi pilihan kalian mau jual sebelum masa exit-nya. Tapi kalau kalian jual sebelum masa exit-nya, kalian nggak akan dapat dividen. Tapi kalau kalian jual di masa exit-nya, kalian akan dapat dividen. Tapi resikonya harganya akan dibanting turun ya. Oke, tapi itu juga kemungkinan ya. Jadi ada juga kemungkinan saham itu ketika masa exitnya dia turun, ada juga ketika masa exitnya dia malah naik. Adapun turun cuma sesaat dan kemudian kembali naik lagi ya, seperti saham ITMG kemarin ya. Oke, seperti itu. Oke, sekian aja dari video ini. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk kalian menonton video ini bisa like dan komen di bawah yang kalian dari 3 saham ini, saham mana yang kalian punya atau saham mana yang sedang kalian incar untuk kalian beli besok ketika open market di tanggal 9 Mei besok. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.